Halo semuanya, anak ibu, apa kabar? Semoga masih dan selalu dalam keadaan sehat, ya. Nah, kali ini materi pembelajaran kita, ya, yang kedua, video pembelajaran yang kedua, yaitu permainan congkak. Nanti di bab 1 ini ada 3 permainan, yaitu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu permainan picek, iya kan? Dan yang kedua ini adalah permainan congkak. Permainan congkak ya nak ya. Pernahkah kamu bermain congkak? Tentu, pasti, ya kan? Permainan congkak ini adalah permainan tradisional. Nah, tujuan pembelajaran kita di situ agar peserta didik dapat mendeskripsikan permainan congkak sebagai permainan anak-anak pasisir atau pesisir atau permainan daerah atau tradisional. Dan yang kedua, diminta supaya dapat melakukan permainan congkak sebagai permainan daerah anak pasisir. Jadi bukan hanya mengerti, memahami, tetapi anak-anak kami semuanya dapat melakukan permainan congkak. Nah, ini adalah gambar, ya. Di bukumu juga ada gambar. Ini sedang bermain congkak, ya, bersama dengan teman-temannya. Kita masuk ke pengertian congkak, ya. Congkak adalah suatu permainan tradisional nan ditando berbagai macam namo di seluruh Indonesia. Ya, jadi permainan congkak ini banyak di daerah masing-masing dan banyak pula namanya, ya. Jadi sejenis cangkang kerang dipagunokan sebagai biji congklak dan kok indah ada dipagunokan juga biji-bijian katanya dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu ketek. Nah, permainan congklak atau congkak pada dasarnya merupakan permainan mempertahankan biji congklak yang kita miliki. Iya kan? Tadi kan Ibu bilang, pernah nggak bermain congkak? Pernah, Bu. Nah, apa tujuannya? Agar nggak bisa diambil lawan. Nah, ternyata permainan congkak ini tanpa kita sadari mengajarkan kita, yaitu filosofisnya bertahan hidup yang dilakukan dengan cara jujur dan strategi masing-masing. Bagaimana supaya biji-biji ini tadi punya kita tidak pindah ke lawan atau punya lawan menjadi milik kita. Ada strategisnya. Pertemuan kemarin kan sudah Ibu jelaskan, ya kan? Berarti mengasah kemampuan. Dan permainan congkak ini mempunyai filosofis, ada gunanya, bukan hanya sekedar permainan kuno, ya kan? Tetapi memiliki makna seperti dikatakan tadi, yaitu bertahan hidup yang dilakukan dengan cara yang jujur dan strategi masing-masing. Nah, ini ada berbagai macam sebutan atau nama di dalam permainan congkak. Kita bahas di sini. Di Jawa disebut dengan jonglak, dakon, dokon, atau dahkonan, ya. Di Melayu beda lagi. Sebut dengan congkak. Di Lampung dentuman lamban, ya. Di Sulawesi disebutlah mokautan, manggalenceng, agalancang, dan nogarata. Beda kan? Nanti kalau misalnya bermain ini di daerah Sulawesi, ada teman mengajak, yuk main nogarata. Bingung apa nogarata? Ketika dia mengambil ini, di tempat kami nggak nogarata namanya. Namanya congkak, iya kan? Tapi permainannya sama, ya. Nah, di Malaysia disebut juga dengan congkak sama seperti di Jawa, ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris permainan ko disebut dengan mancalah, ya. Sarupanan kita ketahui sejak zaman dahulu banyak banget permainan anak-anak pasisir. Begitu banyak permainan anak pesisir bermacam-macam ragamnya. Di situ ada Ibu ambil beberapa contoh, ada cendong, kelereng, main batu, dan lain sebagainya. Nah, kali ini tadi kan sudah banyak nih kita jelaskan ada berbagai macam permainan, tapi ini tadi sesuai dengan judul kita akan bermain congkak, ya. Nah, jadi
bermain congkak harus ditentukan siapa nan dahulu main, ya. Untuk memulainya sama seperti permainan picek, harus suten. Kita sudah jelaskan ya, suten. Nah, apa itu suten? Suten adalah sebagai penentu untuk menentukan siapa yang duluan main. Jadi kalau nggak ada suten, aku duluan main ya. Oh, enak aja, aku duluan main. Nah, jadi selalu bilang saya, terakhir nggak ada yang jadi main, ya kan? Jadi perlulah dilakukan suten. Kalau di sini suten, kalau daerah lain mungkin suit, iya kan? Nah, permainan congkak ini dikerejokan oleh dua orang dalam permainan sidak menggunakan papan, ya. Yang disebutlah itu namanya papan congkak. Yang ukurannya 98 14 kali 7. Nah, umumnya congkak ini terbuat dari kayu dan plastik. Sedangkan bijinya tabuek dari cangkang kerang. Ada dari biji-bijian, batu-batuan, kelereng, ya. Banyak macamnya biji untuk bermain congkak. Nah, papan congkak itu ada 16 buah lubang dan terdiri dari 14 lubang ketek di sisi pemain dan lubang gadang di sisi kanannya, dianggap sebagai milik sang pemain. Dianggap sebagai milik sang pemain. Kalau kita pikir ada 14, ya. Ada 14 lubang, berarti 7 ada 2 kiri kanan lubang besar. Nah, kalau itu kita telusuri, ya, ternyata memiliki makna. 77 adalah diumpamakan seperti 1 minggu urutan. Kalau kita menelusuri asal muasal permainan congkak. Nah, permainan ini nak dianggap selesai apabila indah ada biji lain yang dapat diambil. Selesai semuanya. Misalnya si A dan si B bermain, si A sudah tidak ada lagi bijinya. Semua sama si B. Maka ditentukanlah siapa pemenangnya dengan menghitung biji nan banyak. Kita tentukan saja, ya. Perlu kita melestarikan permainan tradisional. Kenapa? Karena permainan tradisional adalah salah satu budaya atau tradisi masyarakat Indonesia yang diturunkan hingga generasi ke generasi. Ya, selanjutnya, jika kita tidak melestarikan, maka permainan tradisional akan hilang begitu saja. Apalagi di saat sekarang ini dengan kemajuan zaman, perlu dilestarikan supaya generasi di bawah kita, generasi di bawahmu, generasi lagi di bawahmu bisa melestarikan dan tidak hilang. Selanjutnya, masuklah kita di tugas, ya. Ada 3 tugas yang Ibu minta. Pertama, kerjakan apresiasi permainan congkak. Di bukumu ada, ya. Yang kedua, Ibu minta gambarkan papan congkak. Silakan kamu gambarkan. Yang ketiga, kirim gambarmu dalam bermain congkak bersama dengan temanmu, bersama dengan adikmu, terserah, bersama dengan kakakmu, terserah. Yang pastinya ada lawanmu untuk bermain congkak. Nah, itulah nak materi kita di pertemuan yang kedua dalam pembelajarannya ini, yaitu membahas tentang permainan congkak. Dari mana asal permainan congkak dan bagaimana cara bermainnya, sebutan congkak di daerah-daerah yang berbeda. Tujuannya adalah bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kamu dapat melakukan permainan congkak. Hanya itu penjelasan materi kita. Semoga anak-anak kami dapat mengerti dan memahami. Silahkan kamu kerjakan tugasnya. Ya, nanti Ibu share juga di Google Classroom. Silahkan kamu nanti mengerjakan dari tugas kelas. Ya, dari tugas kelas. Kalau dari forum kamu mengerjakan, nggak nampak nanti siapa yang mengerjakan dan saya tidak akan nampak dalam mengirim nilaimu. Ya sayang, Bu, saya nggak punya Google Classroom. Boleh dari WA. Ya, karena setiap kali pembelajaran, nilaimu akan masuk sama Ibu dan Ibu akan merekap, akan memasukkan nilaimu ke daftar. Ya.
Semoga materi kita ini dapat memberi makna kepadamu untuk melestarikan berbagai macam permainan daerah, khususnya daerah pesisir. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.